hati bersyukur. Amin Yesus. Hati Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal Tuhan bagi kami. karena diberikan anaknya Yesus. Katakan kini Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. dengan iman katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur, karena Dia berikan anaknya. Yesus dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur Pada Allah yang syukur, karena diberikan anaknya. Yesus yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita sama-sama bangkit berdiri katakan kini yang lemah. Biarlah setiap jemaat yang hadir tempat ini Tuhan beri kekuatan, yang miskin Tuhan berkaya. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. pada kita syukur. Biar jemaat saja yang naikkan pujian ini dengan iman katakan dengan hati bersyukur. Syukur Tuhan karena diberikan anaknya Yesus. Katakan kini yang lemah,
Syukur Tuhan, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasih Tuhan. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita sama-sama bersuka cita hari ini, katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia yang layak terima pujian bagi kita. Amin. Sama-sama katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
ciptakan semuanya bagi kita. Amin saudara. Haleluya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Sama-sama katakan, langit dan bumi memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Sekali lagi katakan, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk ibu bapak di atas dan di bawah. Amin. Haleluya. Amin saudara. Kita akan siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Yang bertugas persembahan diminta ke depan. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan terbaik untuk Engkau ya Bapak. Kami ingin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan ya Bapak. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Tuhan memperluas ya Bapak kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau berkati usaha kami, Kau berkati pekerjaan kami ya Bapak. Biarlah Kau buat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan,
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Yang sedang memberikan persembahan, kita sama-sama naikkan pujian ini. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Terima kasih buat persembahan Ibu dan Bapak. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala boleh tertanam di hati setiap kita. Kita akan siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah kita pulang dari tempat ini, kita memperoleh berkat dari Bapa. Kita ke tempat ini tidak sia-sia, kita bawa pulang berkat dari Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Haleluya. Engkaulah alasan untuk kami hidup ya Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku Tuhan, Kau memilihku, juga menyelamatkan hidup kami Yesus. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pimpin jalan kami Yesus. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan sama-sama Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Dengan iman katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu ya Bapa, kami bisa hidup sampai hari ini ya Bapa. Hanya Engkau andalan kami Yesus, satu-satunya ya Bapa. Ini
alasan terbaik kami masih hidup ada di sini adalah karena Engkau Tuhan. Engkau juga yang memberi kami kehidupan. Sehari lagi Kau tambahkan usia kami dengan melindungi kami dari tidur semalaman dan memberi kami kesempatan pada hari ini mencari-Mu ke dalam rumah-Mu untuk bisa mengenal Tuhan lebih jauh, memahami kehendak dan perintah Tuhan. Kami rindu supaya ke depan hari-hari kami, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami gunakan sisa kehidupan ini untuk berusaha menambah, memperbaiki kesalahan, menambah kekurangan, memperdalam pemahaman akan Engkau Tuhan. Yang pada akhirnya kami ingin tiap hari kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pemusik boleh sebentar. Kita nyanyi dulu sebelum kita masuk firman. Nanti setelah ibadah selesai, semua panitia gathering berkumpul kembali untuk melaporkan keuangan dan mengevaluasi gathering itu. Kedepannya kita akan melangkah. Kedepannya rencananya mau melangkah seperti apa? 2 sampai 3 minggu ke depan kita akan kedatangan sound system yang baru. Sound system baru yang sudah kita pesan dari sumbangan saudara. Walaupun sumbangan hanya dapat 80 jutaan gitu, tapi kita mengeluarkan biaya 182 juta kurang lebih gitu. Nanti beberapa donatur sudah menambah sehingga sampai 100 juta lebih seluruhnya. Nanti kekurangannya akan kita ambil dari kas gereja. Jadi gereja ini sudah menambah banyak hal selain LED, sound system, lampu, TV dan lain-lain, termasuk mungkin kedepannya tim mic juga akan ditambah dan diubah. Terima kasih untuk seluruh donatur, Tuhan berkati saudara. Namun pekerja-pekerja juga harus siap-siap membentuk panitia Natal. Saya berharap tidak saya lagi yang menangani kepanitiaan Natal ini, harus datang dari saudara. Pada tahun ini Natal akan dirayakan di gereja ini, di tempat ini. Tidak menyewa tempat LGF di Pluit karena waktunya kurang tepat menurut saudara, karena kita hanya disediakan atau yang tersedia hanya hari Jumat. Sementara Jumat itu hari masih kerjanya beberapa di antara saudara, sebab itu banyak yang terlambat. Jadi diputuskan kemarin perayaan Natal diadakan di gereja kita di sini. Jadi panitia siapkan diri, ini lebih ringan biayanya dibanding kalau kita menyewa di gedung LGF. Bagaimana dengan Palem? Palem pun sama. Palem pun sama menyiapkan dirinya dalam kepanitiaan mulai sekarang, jangan terlambat. Jadi jangan ada kata terlambat. Wah, waktunya tinggal sedikit lagi, kita nggak bisa bikin drama segala macam alasan-alasannya. Kita sekarang sudah diingatkan mulai bulan Juni setengah dari usia 1 tahun disiapkan untuk kita. Baik. Yakub siapkan lagu yang akan kita nyanyikan, dimulai dengan saya dulu, nanti ibu bapak bisa turut serta. Lagu ini ingin mengingatkan kita bahwa hidup kita itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan sering diartikan salah oleh banyak gereja, oleh banyak jemaat Tuhan, dan mungkin oleh banyak pendeta. Nyanyian ini mewakili pemahaman yang benar. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah,
sama-sama naikkan dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan laku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Kau hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Nyanyian ini mengingatkan kita bahwa penyembahan kita bukan sekedar cuma nyanyi-nyanyi, datang ke gereja, angkat tangan, kasih kolekte, ngomong haleluya, puji Tuhan. Bukan cuma itu. Terima kasih teman-teman. Tapi pujian ini mengatakan bahwa penyembahan kita sebetulnya adalah seluruh hidup kita. Penyembahan kita itu bukan hanya seremonial, bukan cuma ritual, datang ke gereja, atau kalau agama lain datang menghampiri pohon, datang ke goa, datang ke rumah ibadah, lalu ngucap ini, ngucap itu, membaca mantra dan seterusnya. Bukan itu ibadah. Itu seremonial, itu ritual. Belum tentu Tuhan suka. Kekristenan itu mestinya lebih dalam lagi. Karena kekristenan adalah yang disembah dengan penyembah itu dua pribadi yang berjumpa. Sama seperti perjumpaan papa dengan anak, orang tua dengan anak. Begitulah penyembahan orang Kristen. Anak datang kepada orang tuanya. Karena Allah sering menyebut dirinya Abah ya Bapa. Gus Dur berkata dalam leluconnya, dia berkata orang Kristen paling dekat dengan Tuhannya. Orang Hindu memanggil Tuhannya Om. Orang Kristen memanggil Tuhannya Abba ya Bapa.
Nah orang Islam memanggil Tuhan yang pakai toa, teriak gitu kata Gus Dur. Jadi jauh banget gitu istilahnya. Jadi kita tuh paling dekat sebetulnya. Kita tuh paling dekat dengan Tuhan karena Tuhan bukannya Allah saja, bukan saja pencipta langit dan bumi, tapi Bapa bagi kita. Bapa bagi kita. Saya senang saudara menghargai Sabat. Tiap minggu datang beribadah dengan setia. Seminggu cuma sekali dimintanya. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, menghormati Sabat, kita menghampiri Dia. Tetapi walaupun begitu, kadang-kala ibadah kita salah. Nah Tuhan mencari sebetulnya, sampai sekarang masih mencari. Karena sampai sekarang masih banyak gereja yang salah. Saya tidak perlu menghakimi gereja mana yang betul yang salah, tapi kita koreksi gereja kita sendiri. Tuhan mencari penyembah yang benar. Yang benar itu bukan cuma datang ke gereja tiap minggu, bukan cuma itu, belum cukup. Tuhan masih mencari penyembah yang benar. Gimana sih mencari penyembah yang benar? Bagaimana sih kita menemukan penyembah-penyembah seperti itu? Mari saya mulai dengan sebuah cerita. Anda tahu cerita ini enggak? Siapa yang tahu? Saya nggak kasih gambar, saya nggak kasih kalimat banyak, cuma beberapa kalimat. Yang bisa tebak dapat diskon makan bakmi 2.000. 2.000 banyak maka tekor. Kira-kira apa ini, cerita apa ini? Apa? Cerita apa dengan apa? Oke, cerita. Hah? Iya ayatnya. Iya, ini ayatnya ini. Nah ceritanya apa? Perempuan Samaria. Oke. Bertelat. Tinggal gopek. Artinya dari 2.000 tinggal gopek, dari makan waktu. Ini kan ceritanya begini. Waktu Yesus, sebelum Yesus menyempatkan diri. Saya pikir-pikir Tuhan tuh pedulinya luar biasa ya. Ini perempuan ini sebenarnya nggak masuk hitungan. Udah nggak benar hidupnya, tapi Tuhan cari loh. Tuhan temui, waktu dia sedang menimba air, Tuhan datang. Di sumur Yakub. Sumur ini pernah saya temui dulu waktu saya pergi ke Samaria. Sekarang jarang tur Israel ke Samaria. Waktu Yesus mulai lihat perempuan itu mau menimba air, dia bilang, tolong bisa nggak kasih saya minum? Oh, kamu kan orang Yahudi. Gitu. Karena dari penampilannya agak sedikit berbeda dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi biasanya lebih suka pergi ke Yerusalem, orang Samaria seringkali pergi ke kota Samaria dan menyembah Tuhannya ke gunung. Dia bilang, mana mungkin, kita kan musuhan. Musuhan itu artinya orang Yahudi dengan orang Samaria udah nggak ngomong lagi. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu udah campuran. Campuran nikah dengan bangsa-bangsa lain, orang Kanaan, orang Amalek, orang Filistin, ya orang-orang Seir. Jadi akhirnya keturunannya bukan Yahudi asli lagi. Mereka nggak mempertahankan perintah Tuhan supaya jangan menikah dengan bangsa lain. Tapi Samaria melanggar itu, jadi dimusuhi orang Yahudi. Masa sih kamu minta minum dari aku? Gitu. Mana mungkin orang Yahudi minta minum dengan orang Samaria. Dia bilang, kamu tahu nggak yang di hadapan kamu itu siapa? Yang kamu nantikan, yang kamu cari selama ini, seorang Mesias itu ada di hadapanmu sebetulnya. Dengan kata jelasnya begitu. Akhirnya kan bicara dari air biasa sampai air kehidupan. Tahu kan ya Ibu Bapak? Nah tekanannya adalah di sini. Kamu tuh kalau ibadah kurang lebih kemana? Oh kami ke gunung Tuhan. Kami ke gunung Samaria. Kenapa ke gunung? Karena Tuhan tinggal di gunung. Kamu cari Tuhan ke gunung karena kamu anggap Tuhan tinggal di gunung. Orang Samaria sendiri ngomong, kalau orang Yahudi, Tuhanku aku tahu, mereka pergi ke Yerusalem karena Yerusalem ada bait Allah. Jadi orang punya anggapan, Tuhan itu tinggalnya di gunung, Tuhan itu tinggalnya di dalam gereja atau bait Allah. Di rumah nggak ada, amin. Di rumah nggak ada Tuhan kan? Makanya berantem dulu suami istri. Nggak sungkan sama Tuhan, berantem terus di rumah. Kalau pendeta datang nggak berani loh. Betul nggak? Kalau pendeta datang ke dalam rumah berhenti berantem suami istri. Tapi kalau pendeta nggak ada Tuhannya, berantem terus. Jadi kembali ke khotbah saya kemarin, jemaat itu memang lebih takut sama manusia daripada kepada Tuhan. Betul juga kan ya? Lalu kesimpulan lagi yang lain, ayat 22, kamu tuh menyembahnya salah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Di dunia ini ada berapa, mungkin belasan agama yang menurut mereka katanya mereka itu menyembah Tuhan. Tapi saya ingin perjelas bahwa mereka nggak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Kadang-kadang saya di sosial media menjawab, saya punya Tuhan namanya Yesus dan sangat jelas. Saya komen, bahkan di beberapa pesan gembala saya berkata, satu-satunya Tuhan, nggak ada Tuhan lain, yang jelas telah menyatakan dirinya kepada kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang dia telah lahir, mati, dan bangkit, naik ke surga, bukan kata orang, disaksikan puluhan bahkan ratusan orang. Jadi kita nggak menyaksikan lagi ketuhanan dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ada banyak agama lain di kolonial ini menyembah Tuhan tapi nggak kenal Tuhannya. Tunjukkan Tuhanmu. Pertama tanyakan siapa namanya. Dan tunjukkan yang mana Tuhanmu yang jelas. Kalau kamu tidak bisa tunjukkan berarti kamu menyembah Tuhan yang tidak jelas. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Bilang sama suamimu yang belum percaya Yesus, bilang sama orang tuamu, papa mama, darling lagi. Kopling, yang, honey, udah kena madu semua ada. Kamu menyembah apa sih? Tuhanmu siapa sih? Tanya sama dia. Jelas nggak sih Tuhanmu? Kamu tahu nggak apa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah itu? Sekali-sekali tanyakan itu. Nanti dia mikir waktu mau tidur. Ayat 23. Sudah tiba saatnya. Akan datang dan sudah datang. Di hadapan dia datang. Sudah datang sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa atau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini pun diartikan salah. Makanya perlu sekolah teologi dan belajar namanya satu ilmu hermeneutik dan homiletik untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan roh dan kebenaran itu. Orang Kristen sendiri salah. Dibilangnya kalau menyembah dalam roh itu langsung berbahasa lidah. Bukan begitu pengertian menyembah dalam roh. Jadi saya langsung simpulkan saja, menyembah dalam roh itu adalah roh kita. Seperti perempuan Samaria ini, rohnya sudah mati. Kenapa mati? Karena perbuatan dosanya nggak berhenti. Hidup dengan 5-6 laki-laki yang bukan suaminya. Mati rohnya. Menyembah Allah kan bukan cuma tubuh datang ke gereja. Menyembah Allah kan bukan cuma tangan diangkat. Bukan cuma ngomong haleluya puji Tuhan lalu memberikan kolektor. Bukan cuma itu. Tapi menyembah Allah dengan roh kita yang di dalam ini. Dengan batin kita. Dengan hati dan jiwa kita. Itu penyembahan. Kalau cuma berlutut aja itu fisik aja. Nggak ada hubungan batin kalau orang berkata. Hubungan papa dan mama, hubungan anak dan hubungan papa, mama dan anak bukan hubungan hanya fisik. Kamu mukanya kayak papamu ya, kayak mamamu. Betul. Tapi lebih jauh adalah hubungan batin. Kadang-kadang ada anak sakit tinggal di luar negeri, luar kota. Anak sakit, mamanya bisa meriang loh. Mamanya bisa gelisah. Karena ada hubungan batin. Walaupun tidak ditelepon, tidak diberitahu. Maaf, sampai-sampai terjadi suatu kecelakaan besar, lalu anak meninggal. Mama tuh walaupun nggak diberitahu, bisa tahu. Itu namanya hubungan batin. Itu nggak kelihatan, apalagi kalau kelihatan. Kalau ketemu, hubungan batinnya kental sekali. Makanya nggak ada istilah bekas anak, bekas mama, bekas papa. Nggak ada. Bekas suami, itu nggak ada. Karena ada hubungan batin. Begitupun dengan Tuhan, itu namanya pribadi Bapak Ibu. Bukan fisik, tapi pribadi di dalamnya ada jiwa dan roh. Tuhan berkata, menyembah aku harus menyembah dalam roh. Nah, roh perempuan ini mati karena dosa. Jadi nggak bisa bergerak, rohnya nggak bisa bergerak, rohnya nggak bisa menyembah, rohnya mati. Kalau namanya mati kan ngomong nggak bisa, dengar nggak bisa, melakukan tugas-tugas nggak bisa kan udah mati. Nah untuk bisa kembali roh ya, maka dia harus bertobat. Selama perempuan ini hidup dengan 6 laki-laki atau Samen Leven, maka dia walaupun mundar mandir ke gunung Samaria, nggak bakal ketemu Tuhan. Padahal Tuhan ada di sumur. Tuhan ada di padang rumput, Tuhan ada di rumah, karena Tuhan ada di mana-mana kan begitu. Dia nggak bakal bisa ketemu selama dia hidup sama Leven dengan laki-laki itu. Itu maksudnya. Tanpa pertobatan nggak muncul lahir baru.
Jadi setelah pertobatan lalu lahir baru. Nah, yang disebut lahir baru itu rohnya yang sudah mati lahir lagi, kembali. Namanya lahir baru. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Jadi kalau orang beragama saja nggak cukup kalau nggak lahir kembali. Kalau orang beragama saja tanpa bertobat dan diperbaharui lahir kembali oleh Roh Kudus, nggak bakal bisa ketemu Tuhan. Dengan roh yang baru itu, maka dia bisa hidup dalam kebenaran. Inilah kebenaran. Jadi dengan roh yang baru dia bisa taat. Jadi orang-orang Kristen yang nggak pernah bertobat, nggak pernah lahir baru, bisa baca Alkitab tapi nggak bisa taat. Nggak bisa mentaati, berat sekali untuk mentaati firman Tuhan. Perintah-perintahnya nggak bisa sepenuhnya dilaksanakan. Coba perhatikan hidup saudara, Anda sudah ikut Tuhan berapa puluh tahun. Coba tanya, sudah nggak semua yang kita baca di Abra itu kita taati? Banyak yang belum. Jangan-jangan roh saudara setengah mati. Artinya hidup enggak, mati enggak. Sebab saya punya keyakinan kalau orang sudah bertobat lahir baru, rohnya itu ingin mentaati perintah Tuhan. Tuhan berkata, aku mencari penyembah yang benar, yang bisa menyembah di dalam roh yang baru dan hidup dalam kebenaran, berusaha untuk terus melakukan kebenaran. Dan Bapa menghendaki penyembah yang seperti ini. Apakah ini termasuk saudara yang sudah puluhan tahun ikut Tuhan? Anda menyembah dengan benar atau tidak? Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Ini penting banget. Sebelum kita terlambat pergi ke seberang sana, jangan sampai tulang, maaf aku nggak kenal kamu. Tuhan, bukankah aku bernubuat mengusir setan, melayani ini. Tuhan bilang, maaf aku nggak pernah kenal kamu. Jangan sampai itu terlambat. Kita nggak bisa balik lagi. Kita nggak bilang nanti Tuhan saya ulang lagi ya dalam hidup ini. Nggak bisa Bapak Ibu. Sekaranglah kesempatan kita untuk mengubah. Mulai pikir-pikir, kenapa saya nggak bisa mentaati perintah yang ini ya? Kenapa nggak bisa yang ini saya taati ya? Cuma yang ini yang nggak bisa, yang sebelah kiri nggak bisa, yang kanan bisa. Kenapa begitu ya? Karena Anda belum sepenuhnya bertobat. Anda belum termasuk penyembah yang Tuhan cari. Jadi kita bisa simpulkan, perempuan ini pertama punya konsep yang salah. Yaitu orang-orang seperti ini menempatkan Tuhan. Dipikirnya Tuhan cuma ada di Gunung Samaria. Tuhan cuma ada di kota Yerusalem. Dipikir di rumah nggak ada Tuhan, di jalanan nggak ada Tuhan, ya, di restoran nggak ada Tuhan, di mana-mana nggak ada Tuhan. Jadi perempuan Samaria ini berpikir kalau dia hidup dengan 6 laki-laki yang bukan suaminya nggak apa-apa, Tuhan nggak tahu. Tuhan hanya tahu kalau aku pergi ke gunung. Makanya perempuan itu ketika dia pergi ke gunung dia sendirian. Kenapa dia nggak bawa bersama dengan waktu jumpa dengan Tuhan nggak ada suaminya? Karena dia merasa Tuhan itu ada dan saya mau naik ke gunung, saya harus sendiri. Kalau saya bawa sama Levan, sama bawa suami orang lain itu nanti ketahuan Tuhan, Tuhan marah dan menghukum saya. Dan banyak orang-orang punya gaya hidup seperti ini, kelihatannya dia benar tapi nyatanya enggak. Nyatanya enggak. Ini bukan penyembah yang benar. Bisa beribadah terus, bisa ke gereja terus, bisa nyebut diri Kristen terus, tapi bukan penyembah yang benar. Kedua, kehidupan perempuan ini kelihatannya benar ya, di matanya orang, waduh hebat ya, pakai, maaf ya, orang Samaria juga pakai kerudung. Yesus sendiri pakai kerudung ketika dia jalan ke Taman Getsemani. Kelihatannya agamawi sekali, pakai baju agamawi putih, ya, serban atau macam-macam. Tapi ketika Tuhan berkata, kamu tuh nggak menyembah dengan benar. Jadi antara hidup sehari-hari dengan pergi ke Gunung Samaria beda. Dengan orang Kristen juga sama. Hidup sehari-hari beda dengan pergi ke gereja. Di gereja kita bisa adem, bisa sunyi, bisa kelihatan suci banget begitu. Tapi kita nggak tahu di luar. Kita nggak tahu di luar. Jadi nggak bisa begitu Ibu Bapak. Kehidupan harus jadi penyembah yang benar. Oke lah, pendeta nggak lihat, pemimpin agama nggak lihat, nggak tahu segala macam. Tapi Tuhan kan tahu. Tuhan kan ada di tempat di mana kita berada. Nah, perempuan Samaria ini tidak berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya mau mulai dari mana sih datangnya ibadah itu? Menyembah itu dari mana sih? Kita mulai
Kita belajar sejarah ya. Dimulai dari Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, dan yang menjadi istimewa itu adalah Tuhan, manusia. Jadi semua Tuhan ciptakan langit dan bumi, tata surya, bintang-bintang, terus kemudian bumi dengan lautan, dengan gunung. Tapi fokusnya Tuhan itu perhatiannya adalah manusia. Dia ciptakan manusia, dia dekat sama manusia. Dia gak dekat sama bintang, dia gak dekat sama matahari, dia gak dekat sama laut, tapi dia dekat sama kita. Dia berharap kita jadi sahabat dekatnya. Dia yang disembah, kita penyembahnya. Dia papa kita, dia bapak kita, dan kita anak-anaknya. Maunya begitu. Sejarahnya begini. Sejarah dimulai dari adanya penyembahan. Ini sih udah di tengah-tengah nih perjalanannya. Ini awalnya dari sini. Awalnya dari Adam. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, nggak langsung jatuh dalam dosa ibu bapak. Hari ini dibuat, sorenya buat jatuh dalam dosa. Enggak. Mungkin bisa berbulan-bulan. Kita nggak tahu bertahun-tahun. Kita nggak tahu. Nggak dituliskan di Alkitab begitu. Tapi yang saya tahu, Tuhan teratur datang menemui Adam Hawa dalam Kejadian 3 ayat 8. Sampai satu kali di dalam Alkitab ditulis, Adam Hawa, di manakah engkau? Jadi Tuhan terbiasa datang. Kalau saya baca sih waktu senja, ya mungkin senja itu lebih sejuk ya, suasana Taman Eden sejuk. Tuhan menemui Adam. Nah itu menyatakan awalnya perjumpaan manusia dengan Allah. Kita boleh sebut sebagai ibadah. Lalu dilanjutkan oleh Kain dan Habel. Diajarkan ke anaknya, Kain anakku, Habel, dua kakak beradik ini ya, nanti kamu bikin mezbah ya, buah persembahan. Kebetulan Kain itu sebagai petani kebun. Jadi hasil kebunnya, sayur dan buah-buahan itu dipersembahkan bagi Tuhan. Salah nggak? Buah-buahan sama sayur sehat nggak? Sehat, bagus. Bagus malah. Tuhan nggak anti terhadap sayur dan buah-buahan. Ya. Tapi kenapa ditolak? Kain ditolak persembahannya, Habel diterima. Jangan bilang karena Habel itu mempersembahkan daging. Daging kan mahal, dan stik begitu dari daging. Enggak, bukan itu, bukan persembahannya, tapi niat jahatnya. Iri hatinya. Kain itu iri hati sama Habel dan tega membunuh adiknya sendiri. Itu menyebabkan Tuhan gak berkenan kepada persembahan orang seperti ini. Buah-buahan diterima aja, Tuhan suka persembahan apa saja, asal dengan niat yang tulus. Kain Habel membawa persembahan, buah-buahan dan ternak. Di dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 4, itu juga lambang ibadah. Itu penyembahan. Waktu mereka melakukan ini, Yesus belum dikorbankan. Jadi dengan kata lain, semua persembahan ini adalah gambaran akan munculnya nanti korban Yesus sendiri. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi dulu masih lambang, sampai Yesus datang, Yesus yang dikorbankan. Itu maksudnya. Jadi sebelum Yesus datang, jadi umat manusia ini melakukan penyembahannya seperti ini. Setelah Kain dan Habel, lalu Set. Karena Habel meninggal, dibunuh Kain, lalu Set lahir. Set juga melakukan itu panggilan nama Tuhan. Memanggil-manggil nama Tuhan lalu membawa korban persembahan. Kejadian 4 ayat 26. Lanjut, yang ketiga. Setelah semua lewat, lalu muncullah Nabi Nuh. Atau Nuh dengan keturunannya. Setelah Nuh lewat dari musibah air bah, Nuh turun ke tanah yang kering. Juga melakukan penyembahan. Dia bikin mezbah. Mezbah dulu tuh enggak kayak mimbar begini. Dan batu disusun. Lalu di atasnya dikorbankan hewan. Domba jantan biasanya, yang umum tuh domba jantan atau kambing jantan. Dipersembahkan lalu disiram, kemudian dibakar. Dan itu menyukakan Tuhan. Anda tahu nggak apa arti domba jantan? Nah, domba jantan itu gambaran dari Yesus. Yang nanti puncaknya dikorbankan di kayu salib. Setelah zaman Nuh selesai, lalu zaman Abraham. Abraham pun tiap kali tinggalkan, dia nggak langsung menetap. Dari Ur Kasdim, nggak langsung ke Kanaan, enggak. Pindah-pindah, tiap kali pindah ke satu tempat dia bikin mezbah. Tiap pindah ke satu tempat dia bikin mezbah. Pindah ke satu tempat bikin mezbah. Dan mezbah itu dipersembahkan bagi Tuhan. Itu sebagai gambaran ibadah. Ini gambaran dari penyembahannya. Dulu waktu zaman Abraham nggak ada musik. Abraham nggak bilang, ayo kita nyanyi, hidupku adalah penyembahan. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ada yang main musik. Kenapa nggak ada yang main musik? Nggak ada alatnya memang. Zaman dulu sederhana begini. Abraham sendirian saja datang menghampiri Tuhan. Persembahan dilakukan sampai ke anak-anaknya Yakub dan seterusnya. Dan akhirnya
Dari keturunan Abraham jadi bangsa yang besar, namanya Israel. Tapi sayang, pada keturunan Yakub, Yakub kan Israel artinya ya, punya anak berapa? 12 ya. Lalu melalui Yusuf, dengan peristiwa Yusuf, 12 anak itu masuk ke Mesir. Jadi budak. Setelah Yusuf meninggal. Jadi budak lalu dibebaskan oleh Musa. Dengan perjalanan lama 40 tahun di padang gurun, sampailah mereka ke tanah Kanaan. Yang sekarang disebut dengan Israel. Tanah Kanaan, ibu bapak tahu ya, tanah Kanaan, Palestina itu sama. Israel itu sama. Ibu kotanya Yerusalem. Di Yerusalem inilah dibangun bait Allah. Nah, yang tadinya nabi-nabi atau nenek moyang kita dulu Abraham, Nuh itu bikin mesbah di mana-mana, sekarang enggak, disatukan, dipusatkan di kota Yerusalem. Semua jemaat terutama bangsa Yahudi datang ke situ untuk menyembah Tuhan. Tapi waktu terjadi penyerbuan bangsa Babelonia, ingat baik-baik, tiap kali ada penyerbuan bangsa lain karena Israel salah di mata Tuhan. Tiap kali terjadi penyerbuan dan dijajah Israel karena Israel melanggar perintah Tuhan. Selama Israel taat kepada Tuhan, tidak pernah ada bangsa yang dapat melawan Israel. Sampai sekarang, saya punya keyakinan. Sampai sekarang nggak ada bangsa yang bisa melawan Israel. Nah ini, bangsa ini kumpul. Dibebaskan oleh Musa dalam perjalanan, masuk ke tanah Kanaan. Lalu Tuhan bilang, bangun baitku, bangun rumahku. Dibangunnya oleh Daud. Tapi Daud nggak bisa karena tangannya penuh darah. Dibangun oleh Salomo. Salomo bangun megah luar biasa, penuh dengan emas, penuh dengan permata, karena Salomo zaman kejayaan kaya luar biasa Salomo itu. Dibangun lalu berpusat ibadah di sini. Di sini ada sekat-sekat, ada ruangan halaman, ada ruangan tengah, ada ruangan Maha Kudus di belakang. Yang bisa masuk ke belakang cuma imam besar menemui Tuhan. Semua ingin menyembah Allah di tempat di mana disebut dengan Yerusalem. Tahun 586 sebelum Masehi diserbu oleh bangsa Babelonia. Karena bangsa Israel melawan Tuhan. Tuhan pakai bangsa lain serbu, habis. Bukan hanya bangsa Israel dibantai habis jutaan orang, tapi bait Allah pun dirobohkan. Kenapa? Mungkin Tuhan udah muak kali ya. Dia bilang, aku nggak suka dengan perayaanmu, aku nggak suka persembahanmu. Karena di dalamnya banyak kekerasan dan tidak ada belas kasihan. Ibadahnya aja lancar, tapi kejahatan tetap berjalan. Udah rubuhkan aja, percuma rumah ibadah juga. Kalau tidak diisi dengan orang-orang benar. Jadi hidupnya munafik gitu orang-orang Yahudi. Ke gerejanya pakai jubah-jubah agamawi, tapi di luar menjerat janda-janda, memberikan hutang, menjerat orang segala macam. Orang miskin pun jadi tambah miskin. Karena tingkah laku ahli Taurat dan orang Farisi itu. Orang-orang Israel jadi ikut-ikutan. Ya. Habislah bait Allah, kemudian penyembahan kemana? Ke sinagog. Tahu sinagog nggak ibu bapak? Sinagog terbesar itu di Kapernaum, yang kita masih bisa lihat kalau Anda pergi ke Israel. Di Kapernaum, itu paling besar. Bisa menampung 200 orang sekali ibadah. Itu termasuk besar. Tapi ketika bangsa Israel diserbu, mereka buyar. Karena banyak yang mati, buyar. Nah di tempat pembuyaran itu atau diaspora, itu mereka bikin sinagog-sinagog juga supaya bisa ketemu sama Tuhan. Kalau kayak kita mah gereja-gereja gini kecil-kecil, supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Selesai 70 tahun, ditawan oleh Babelonia sebagai diaspora, dibalikan lagi sama Tuhan. Bangun lagi bait Allah kedua. Bangun bait Allah kedua dipimpin oleh Zerubabel, ya. Terus berjalan ibadah di situ, berjalan dan gereja mula-mula ketika Yesus telah mati dan bangkit dan memenuhi murid Tuhan dengan Roh Kudus, gereja mula-mula dipakai di bait Allah, tapi juga ditambah di rumah-rumah. Makanya sekarang ada disebut dengan cell group. Cell group ini mengambil contoh dari sini. Selain kita beribadah di gereja, kita mesti bikin di rumah-rumah. Kalau kita namanya cell group. Bedanya apa? Kalau cell group bentuknya kecil-kecil, nggak boleh lebih dari 12 orang. Kalau family altar bisa 70, 80, 100 orang. Namanya family altar jadi kayak persekutuan doa. Ya, zaman dulu sudah ada. Nah, gereja-gereja sekarang meniru gereja dulu begitu. Ini gereja mula-mula.
Ini namanya ibadah. Kemudian berjalan terus. Nah, akarnya dari semua cerita itu ada dua prinsip. Prinsip pertama, di dalam ibadah ada korban. Ada korban. Dulu korbannya adalah domba jantan, sapi jantan, lembu jantan. Setelah Yesus mati, maka korban itu diganti oleh Yesus sendiri. Dan Yesus itulah domba yang sempurna. Setelah Yesus dikorbankan, nggak boleh ada lagi korban binatang. Kan sudah sempurna, sudah selesai. Jadi korban-korban di zaman Adam sampai zaman Abraham, sampai zaman imam-imam di Bait Allah, itu semuanya menggambarkan korban Yesus. Korban Yesus. Setelah korban Yesus, hewan nggak boleh lagi ada. Ini prinsip pertama, adanya korban. Kok korban kita sekarang nggak domba lagi, sekarang korban kita isinya syukur. Dulu korban penebusan, sekarang korban syukur. Dulu korbannya binatang, sekarang korbannya persembahan. Kolekte itu korban syukur. Perpuluhan itu korban syukur. Pembangunan itu korban syukur. Jadi semua dasarnya korban syukur. Bukan lagi korban penebusan dosa. Jadi Anda jangan bilang, Pak, saya mau nebus dosa Pak. Gimana caranya Pak? Saya ambil deposito saya ya Pak ya, nanti 10%-nya saya kasih ke gereja. Saya tolak langsung. Karena karena gereja nggak mengajarkan, Alkitab nggak mengajarkan menebus dosa dari persembahan. Menebus dosa dari minta ampun. Menebus dosa dari pertobatan, bukan dengan persembahan. Persembahan itu adalah persembahan syukur. Syukur dari apa? Banyak. Syukur dari perlindungan, syukur sembuh dari sakit, syukur karena diberkati. Syukur lewat dari bahaya, syukur karena diberkati. Terima berkat tiap bulan, macam syukur, rasa syukur itu ada. Jadi bukan korban penebusan dosa. Yang kedua, jadi nomor satu adalah korban, betul? Kedua adalah penyembahan. Jadi yang namanya ibadah ada dua. Kalau Anda bilang saya ke gereja Pak, tapi saya nggak mau kasih kolekte, Anda cacat. Kolekte kan nggak pernah ditanya harus berapa banyak. Serela kita, semampu kita. Udah ke gereja 20 tahun nggak kolekte sekalipun juga. Nah, itu keterlaluan namanya. Yuk ibadahnya cacat tiap minggu. Kolekte mah berapa aja, mau ngasih 1.000 juga nggak ada masalah. Cuma mampunya 1.000 perak, mau gimana? Ya sudah nggak apa-apa, tapi rasa syukur kita ada. Jangan bilang kalau kecil itu Tuhan gak senang. Seorang janda yang memberikan 2 peser itu lebih disukai Tuhan daripada persembahan yang ribuan bahkan jutaan. Asal dipersembahkan dengan rasa syukur dan kerelaan. Kedua, selain tadi persembahan adalah penyembahan. Nah, persembahan mungkin Anda sudah lakukan, tapi penyembahan yang benar belum tentu. Apa yang kurang Pak? Apa yang salah dari penyembahan kami? Anda lihat, mungkin korban sudah, tapi korban pun banyak yang belum melakukan. Kolekte sih dikasih karena dipaksa, betul? Sama kantong kolekte, sama kolektan. Ayo, kasih. Gak enak kalau kita nggak ngasih. Tapi perpuluhan banyak yang belum melakukannya. Karena itu juga korban syukur kita, karena kita telah diberkati Tuhan. Kalau mau jadi penyembah yang benar saja belum bisa, ya mulai dengan persembahan dulu. Persembahan saja belum bisa, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Ya, jadi cacat Bapak Ibu. Masa setiap kali kita ibadah selalu kurang, selalu salah, kan gak enak. Karena kan mau sempurna di mata dia kan. Yang kedua adalah penyembahan benar. Penyembahan benar kayak apa? Ini penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar tidak selalu dinilai dengan angkat tangan. Air mata, kuping juga keluar, ingus keluar juga karena terharunya. Oh Tuhan terharu begini. Kenapa? Semuanya anak-anak semua. Cuma anak-anak yang sama ingusan. Kalau orang tua kan udah nggak lagi gitu kan. Udah gede masa ingusan juga kan enggak. Ada banyak orang menilai penyembahan yang benar itu dengan angkat tangan, air mata keluar karena terharu sama Tuhan. Ya sampai ke hidung-hidung, sampai nggak kekontrol, udah semuanya keluar. Angka 11. Begitu kurang lebih. Pandangan yang salah adalah penyembahan selalu dinilai dengan sound system yang bagus ya. Nih penyembahannya enak tuh di gereja anu tuh. Kalau penyembahan enak nih. Nah, Anda tuh sebetulnya sedang di-entertain. Keliru. Anda tuh menilai dengan jiwa. Jadi kalau Anda menilai hadirat Tuhan dengan sound system, dengan nyanyian dan syair-syair lagu yang menggila, biasanya tentang cinta biasanya sih ya. Kita udah kelewat gitu mah. Kalau anak remaja masih cocok.
Ya kadang-kadang orang tua juga bisa muncul cinta, tapi cinta logikanya udah jalan. Logikanya jalan. Kalau banyak anak remaja cintanya logikanya nggak jalan. Kayak fat cat, tau fat cat? Sampai bunuh diri. Itu cinta tanpa logika. Uang semua yang ada di depositonya dikasih pacarnya. Dia ketemu pacar cuma 2 kali dalam 2 tahun. Lalu akhirnya pacarnya mau menikah dengan laki-laki lain. Karena fat cat masih remaja banget. Salah nggak pacarnya begitu? Ya salahnya karena morot doang. Tapi kalau mau dia menikah sama orang lain juga nggak salah ya. Namanya cocok-cocokan kan begitu. Nah dengan fat cat cuma 2 kali ketemu. Kok nih sama dia jadi seperti apa? Wanita dewasa kan berpikir begitu Bapak Ibu. Akhirnya fat catnya bunuh diri di sungai apa? Chongqing ya? Chongqing. Itu cinta yang tanpa logika. Jadi jangan menilai sesuatu hanya dengan jiwa. Itu entertain Bapak Ibu, itu entertain. Dan begitu, memulai bagaimana nadanya apa, feelingnya bagus enggak, falas atau enggak, itu mesti dilatih. Cool terutama itu, sebagai sumber dasar untuk melatih orang falas atau tidak, dari situ sehingga diambil. Harus. Suara singer yang merdu, musik yang bagus, sound system yang modern, jemaat menyanyi, oke, mengangkat tangan tidak salah, sampai ada yang berlutut silakan. Jangan sampai ketiduran. Tapi kita tidak menilai hadirat Tuhan, penyembahan yang benar dengan cara ini. Kalau nggak begini salah. Atau mengucap haleluya, puji Tuhan, boleh silakan. Ya, bilang puji Tuhan, haleluya, boleh. Itu teorinya menyembah, tapi itu bukan penyembahan yang benar. Bukan itu nilainya. Itu boleh lakukan. Ditanya, sebetulnya kalau dilakukan penyembahan untuk siapa tuh? Sebab kalau orang berkata, musik di gereja enak loh. Singernya suaranya bagus banget. WL-nya memotivasi banget. Musiknya keren, variasinya bagus sekali. Soundnya empuk, nggak enak, nggak sakit di telinga. Sekarang pertanyaannya, waktu kita memuji ini untuk siapa? Kita sajikan semua ini untuk jemaat, atau kita siapkan semua ini untuk memuliakan Tuhan? Yang benar yang mana? Kalau untuk Tuhan, kira-kira Tuhan butuh sound yang bagus? Tuhan bilang nggak penting sound sebetulnya. Tuhan nggak bilang nggak penting singer suaranya merdu. Jadi kalau orang-orang ini tulus hati suaranya nggak merdu, tetap Tuhan senang. Bukan suara. Jadi banyak kali pujian-pujian dipraktekkan, disiapkan untuk jemaat sebetulnya. Makanya ada gereja-gereja berduyun-duyun berjuang keluarkan miliaran uang untuk menyenangkan jemaat. Beli LED yang mahal. Kalau kita nggak pakai LED dianggapnya gereja kurang modern. Jemaat kita mah ada nuntut LED. Sebetulnya untuk apa itu semua? Untuk jemaat. Sebetulnya kalau difokuskan untuk jemaat, kita salah sasaran. Jadi benar gimana? Pertama untuk Tuhan, kedua ya boleh untuk jemaat lah. Kalau saya bilang anti terhadap jemaat, nanti salah lagi. Kita bikin keroncong kayu aja udah pakai bassnya peti sabun, kan buat Tuhan kan nggak penting, nggak apa-apa lah. Tapi nggak gitu kan. Jadi buat Tuhan juga, buat jemaat juga. Tapi kalau dibanding keduanya, Tuhan menjadi nomor 1. Artinya gini, kalau mau pujian, pelayan-pelayan Tuhan itu mestinya hidup bertobat. Bukan cuma hebat dalam bermain musik. Hidup mesti ada persiapan rohani. Kalau perlu satu kali kelak ada KKR, pemain puji itu mesti puasa. Menyiapkan batin bagi Tuhan. Bukan hanya terampil dalam bermain musik drum, bass, keyboard. Tapi ambil waktu untuk puasa 1 hari. Untuk mengundang hadirat Tuhan. Karena kita bukan pemain dunia, bukan entertain dunia. Kita adalah pelayan Tuhan yang berharap diurapi Tuhan. Beda sekali dengan pemain dunia, beda sekali. Pemain dunia menyenangkan jiwa orang, tapi pelayan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Nanti otomatis jemaat akan terhibur dengan sendiri, akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Karena hadiratnya turun, hadirat Tuhan turun ketika kita naikkan pujian dengan bertobat dengan sungguh hati, hadirat Tuhan turun. Ketika hadirat turun, hadirat itu kan menguasai jemaat. Otomatis itu.
Tapi kita banyak salah, gereja banyak salah. Yang pertama disenangkan jemaatnya dulu. Jadi nyanyian, latihan musik untuk menyenangkan jemaat. Ya jemaat suka lagu ini loh, jemaat mau diulang-ulang loh. Jemaat kalau musiknya begini nih, yang suka reggae, ya atau yang suka keroncong, yang suka pop, nah, ngikutin jemaat. Itu keliru sekali. Yang pertama mesti ikuti keinginan Tuhan. Tuhan ingin mencari, mendapatkan penyembah yang benar. Kalau bukan Tuhan yang diutamakan, tapi jemaat yang diutamakan, jadi ibadah itu jemaat, kita mulai mengentertain jemaat. Salah. Jemaat nomor 2, Tuhan nomor 1. Yang benar gimana sih Pak? Apa sih artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Apa sih artinya penyembah yang benar? Ini penyembah yang benar. Kita berkata penyembahan yang benar atau penyembah yang benar adalah malah mempersembahkan hidupnya 24 jam. Atau dengan kata lain, ibadah yang sejati itu adalah seluruh hidup kita dari pagi sampai pagi lagi. Dari tidur sampai bangun itu ibadah kita. Di gereja cuma perwakilan saja. Jadi Tuhan melihat ibadah yang benar itu, Tuhan melotot tiap hari melihat kita. Kemana kita jalan dia perhatikan terus. Jadi kalau tuh Anda ada di satu warung, kafe, makan 5, bilangnya 2. Gitu. Oh, Tuhan tahu itu. Kan seringkali di warung suka, gak usah bayar, itu aja apa namanya, kasih serelanya. Sering ada warung tanpa orang, ada toko tanpa orang, tulisnya di depan. Saya pernah lihat di Bali, ya, ambil sendiri, bayar sendiri. Wah, kesempatan tuh. Ambil aja sebanyaknya, bayar seenaknya, kan gitu ya. Nggak bisa gitu, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Firman Tuhan dalam kitab Roma berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu persembahan. Bukan cuma mempersembahkan nyanyian, pujian, tapi mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, bukan setengah hidup. Persembahan yang kudus, bukan acak-acakan. Persembahan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati atau bahasa lain. Itu adalah penyembah yang benar. Ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati di mana? Bukan di gereja. Ibadah sejati itu di rumah atau hidup sehari-hari. Ketika engkau ngobrol dengan temanmu, engkau jalan dengan orang lain, engkau sama di tempat umum, itu adalah ibadahmu. Janganlah kamu menjadi serupa kalau engkau sedang kumpul sama orang dunia. Jangan ikut dia. Anda yang mempengaruhi dia. Maaf ya, umumnya lagi kumpul-kumpul, dia ngomong kotor. Nah kita ikut-ikutan tuh. Nggak bisa begitu, kita jangan dipengaruhi orang. Jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan orang itu. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena engkau sudah dilahirkan baru. Engkau sudah bertobat sehingga kamu bisa membedakan. Ini nggak boleh, ini nggak dikehendaki Tuhan tuh. Ini Tuhan tahu, ini yang baik nih begini nih. Nah ini yang berkenan sama Tuhan nih. Nah ini yang sempurna nanti yang Tuhan sukai. Begitu caranya. Itulah persembahan kita, itulah penyembahan kita. Jadi bukan cuma di gereja cuma 2 jam. Dengan 2 jam di dalam gereja tidak mewakili seluruh kita. Justru yang benar adalah waktu kita di rumah, waktu kita di warung, waktu kita di jalan, waktu kita kumpul dengan teman, waktu kita berolahraga, kelihatan sekali ibadah kita itu. Mempersembahkan tubuhmu dalam keadaan kudus, dalam keadaan hidup. Ada yang setengah hidup, ada. Dengan narkoba itu setengah hidup. Gimana dapat mempersembahkan hidup yang kudus berkenan? Tadi di ayat katakan, jangan serupa. Jangan ikut bergaul dengan cara dunia. Pendeta mungkin gak ada bersama saudara, tapi Anda gak boleh terpengaruh dengan cara-cara duniawi. Jangan terpengaruh. Punya prinsip, punya pendirian. Harus punya pendirian. Jangan serupa dengan gaya duniawi. Ya. Terus kemudian apa caranya? Bertobat tiap hari. Oh bukan Pak, bertobat sebulan sekali. Ini untuk pengampunan dosa. Tapi itu menjaga hidup tiap hari bertobat. Kalau salah langsung minta ampun, gak usah tunggu bulan depan. Itu namanya bertobat tiap hari. Caranya gimana supaya hidup benar? Sangkal diri.
Pikul salib ternyata inti dari penyembahan adalah tiap hari menyangkal dan pikul salib. Kadang-kadang pikul salib butuh waktu untuk menyatakan sebuah kebenaran. Jangan menyerah, jangan kalah. Sama seperti statement polisi, tidak boleh kalah dengan preman. Gitu. Kita pun tidak boleh kalah dengan godaan cobaan, walaupun harus menderita dan pikul salib. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, berkata, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, baru ikut aku. Kalau Anda ikut Tuhan jadi orang Kristen, tanpa penyangkalan pikul salib, Anda gak berkenan. Kalau gaya hidupmu tetap sama seperti dulu, dan engkau anggap penyembahan hanya muji Tuhan, angkat tangan musik saja, nyanyi aja, maka Anda hanya kulit saja ikut Tuhan. Belum jadi penyembah yang benar. Bagian terakhir, Tuhan menolak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan. Jangan main-main. Satu saat Tuhan bilang seperti kepada Saul, aku tinggalkan kamu, rohku keluar dari hidupmu. Maka yang ada cuma kegagalan, frustasi, kepahitan, ya, kekalahan, penyakit, masalah. Karena Tuhan sudah jauh dari kita. Ibu bapak, penyembahan seringkali berbeda dengan keadaan hati kita. Seperti perempuan Samaria, menyembah jalan terus, tapi hidup dengan yang lain-lain jalan terus. Nyanyi jalan terus, kayak begini nih nyanyi, luar. Kita nggak tahu hidupnya sehari-hari. Ke nightclub nggak, kedugem nggak, ya. Ke pagem, ke bugem masih bagus. Kalau ke dugem udah lain lagi. Kan pagem, pak gembala, bugem, bu gembala, dugem, dunia gembala. Jangan nyanyi jalan, naik klub jalan. Apa bedanya kalau begitu? Jangan sampai penyembahan dibedakan dengan pertobatan. Kalau udah ada pertobatan hidup ya begini udah dihindari. Tuhan bilang, bangsa ini, umat ini memuliakan aku dengan mulutnya. Nyanyi jalan terus, menyembah jalan terus, angkat tangan jalan terus. Tapi hatinya jauh dariku. Apa Tuhan gak tahu? Tahu. Makanya Tuhan bicara sekarang melalui mulut saya. Ingatkan saudara, jangan sampai Anda hidup dalam kemunafikan. Tuhan bicara lagi kepada orang Farisi. Baju si agamawi, putih serban, ya, bersih pada bagian luar, tapi kotor pada bagian dalam. Seperti cawan dan seperti kuburan. Anda tahu kuburan kan? Bagus ya. Kuburan memang dibuat bagus. Kesannya waduh bagus ya. Celaka kamu, hei ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang munafik. Sebab cawan itu gelas, cawan pinggang. Kamu bersihkan bagian luarnya saja. Sebab bagian luar dilihat orang. Jadi seringkali orang Kristen tampil luarnya luar biasa. Kayak salib, ngomong haleluya, puji Tuhan. Bahkan cukurnya saja di sini disisain salib. Cucu saya waktu ulang tahun dikasih ini halilintar, tahu halilintar? Dicukurnya kayak geledek gitu, kayak tanda listrik. Nah cucu suka. Kalau kita nggak orang Kristen enggak, sini salib. Sini rambutnya begini, silang. Seringkali orang membersihkan bagian luarnya saja, tapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu. Jadi kalau jadi Kristen mestinya dari dalam dulu, luar belakangan dah. Orang sebetulnya ya kalau berwibawa itu ya dilihat dari dalamnya, nanti pakaiannya belakangan. Jangan urus di bagian luarnya. Waduh, yang flexing kan senang tuh, pada beli tas ibu-ibu ratusan juta miliaran. Itu orang kaya yang baru gitu kan, sekali tampil flexing, mobilnya, semua diupload di sosial media. Saya nggak ngerti buat apa ya diupload gitu ya. Kira-kira, bukan saudara ya, kira-kira apa sih tujuannya mereka mengupload begitu? Di statusnya gitu, tas baru, pulang dari hotel bintang 7, kan kita sakit kepala toh. Iya obat bintang 7 itu mah ya, bayarnya mahal. Diupload gitu, ditayangkan. Nih saya habis ke Eropa, nih saya habis keliling dunia, nih saya habis ke kutub utara nih, itu ya, upload. Apa tujuannya?
Coba jemaat di atas, kira-kira untuk apa itu diupload? Hah? Pamer. Anda mesti bedakan informasi dengan pamer. Informasi itu pasti berguna bagi orang yang belum tahu. Komen nih, jangan makan di warung itu, racun semua. Nah itu diupload tuh. Jangan makan ini nih, goreng-gorengan ini. Karena gorengan itu campur sama plastik. Karena waktu ngegoreng, plastik pun dimasukkan. Nah itu informasi, itu boleh diupload itu. Karena Anda udah telanjur makan, itu boleh diupload. Tapi kalau Anda baru pergi dari keliling dunia, nggak perlu kali ya. Maaf, sederhana aja. Banyak orang cuma membersihkan, memamer bagian luar. Ya. Tapi dalamnya enggak. Coba bersihkan dulu yang luar, kata firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai Taurat dan orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan. Kuburan rata-rata kalau orang punya uang pasti dibikin bagus. Taburin, tanamnya bunga, bikin bombay besar-besar. Labur putih, dicat putih, keramik kalau sekarang keramik. Kalau dulu nggak ada keramik zaman Yesus tuh. Dicat putih, dilabur, bagian luarnya bersih tampaknya. Tapi sebelah dalamnya, di dalam kuburan isinya apa? Lebih dari 10 hari, lebih dari sebulan boleh membusuk. Daging-daging dan tulang yang mulai dimakani dengan belatung. Begitulah keadaan orang sebetulnya munafik. Begitu kata Tuhan. Luarnya kelihatan bagus, pakai jubah agamawi, dalamnya busuk dan belum bertobat. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, kelihatan benar. Pakai salib, bawa Alkitab, ngomong haleluya puji Tuhan, jubah putih, dasi putih, rambut putih, gigi putih, sepatu putih, tapi hati enggak, masih abu-abu dan hitam. Rakus, pamer, serakah, egois. Macam-macam. Tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Bapak Ibu, Allah membenci penyembah tanpa pertobatan. Tuhan bilang, aku mencari penyembah yang benar, yang menyembah dengan pertobatan, roh yang baru. Menyembah dimulai dengan penyangkalan diri dan pikul salib, rela menderita demi kebenaran. Dan mau ikut-ikutan dan berbuat dosa. Kalau gaya hidupmu sudah begitu, nanti di gereja pun pasti begitu. Dan otomatis kalau di luar udah bersih, ke dalam pun pasti ikut bersih. Aku, perayaan barumu, pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Jangan sampai Tuhan berkata begitu dalam gereja ini. Tiap minggu aku melihat kemunafikan dalam gereja ini. Aku membencinya, perayaanmu, pertemuan-pertemuanmu, semua menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Oh jadi beban pujian kita, ibadah kita kok jadi menyusahkan Tuhan karena tidak dilakukan oleh orang yang bertobat, orang yang menyangkal diri dan pikul salib. Apabila kamu menengadah tanganmu ke atas, mengangkat tangan untuk memuji Tuhan, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mau mendengar dan menjawabnya. Penyembah yang benar adalah penyembah yang umatnya, hidupnya melakukan penyangkalan diri, pikul salib, hidup dalam pertobatan. Tuhan berkati. Mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Para pelayan Tuhan, mari ke depan. Kami berdoa Tuhan setelah mendengar firman-Mu. Kami bukan hanya bertobat, tapi kami menjaga diri kami sedemikian rupa. Supaya tetap berkenan. Supaya tetap berkenan. Kami mau menyangkal diri dan pikul salib. Kami menolak perbuatan-perbuatan dosa. Dan belajar menyangkal sekalipun kami harus menderita. Kiranya perjamuan ini meneguhkan kami Tuhan. Mengingatkan kami tiap-tiap kali kami akan jatuh dalam pencobaan. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil perjamuan dibagikan, kita akan ulang pujian tadi. Pujian dan syukur ku naikkan padamu, karena hidupku adalah penyembahan. Pujian dan Syukurku ku naik padamu,
dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku nyanyi dengan lebih lembut lagi, nyanyian dan syukur. Ada jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, kita sama-sama berdiri, jemaat di atas dan di bawah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekarang saudara sudah tahu bahwa hidupmu sehari-hari adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan saudara dan saya yang benar adalah melalui pertobatan kita. Tiap hari kita menyangkal diri dan rela pikul salib. Sekalipun cobaan itu menggiurkan. Belajarlah Bapak Ibu untuk mentaati perintah Tuhan. Sekalipun tidak ada siapa-siapa yang memperhatikan kita, tapi ada mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jangan sampai menjadi munafik di hadapan Tuhan. Sekalipun kita hadir, jangan sampai ibadah kita menjadi cacat karena tidak dimulai dengan pertobatan hidup, penyangkalan diri dan pikul salib kita. Mari, kalau pernah salah, kita mulai dari sekarang. Kita perbaharui seperti perempuan Samaria. Ketika jumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan semua laki-laki yang menjadi teman hidupnya. Dia mulai dengan hidup baru.
Dia mengabarkan Injil, dia memuliakan Tuhan. Kita belum terlambat. Kita masih punya sisa hidup. Pakailah sisa hidup kita menjadi penyembah yang benar. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar memakai predikat Kristen, tapi kita sungguh penyembah yang benar. Mari angkat roti di tangan kanan kita, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu kita makan bersama. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima perintah dari Tuhan. Bahwa Tuhan pada waktu ia akan diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan pengorbananku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka cawan perlahan-lahan, hati-hati supaya tidak tertumpah. Angkat cawan di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Telah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian dan pengorbanan Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan ini mengingatkan kembali Tuhan masih membuka pintu pengampunan atas kesalahan kami, dosa yang kami perbuat, sengaja atau tidak. Ampuni ya Tuhan, sembuhkan kami dari sakit, dari kelemahan, berkati kami dari perjuangan, pekerjaan dan usaha. Lindungi dan berkati anak-anak kami yang dekat dan yang jauh dari pandangan kami. Berkati keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya silakan Anda duduk Bapak Ibu, saya kembalikan. Sambil bersama perjamuan kudus saya dikembalikan, kita akan persiapkan diri untuk memberikan persembahan yang kedua. Nanti Pak Ferry akan berdoa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya akan membacakan satu ayat dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami, yang menegur kami dan memberkati kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Mari Tuhan, berkati persembahan kami ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan tangan-tangan yang akan memberikan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami berikan, apa yang kami tabur pada hari ini, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Sambil persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Tuhan, ini hidup kami. Biar menjadi berkenan saat kami datang menyembah-Mu, berkenan dalam sepak terjang kami sehari-hari ya Tuhan. Terus perbaharui kami, perbaiki dari kekurangan. Kuatkan kami untuk menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan sangat tahu dalam kehidupan begitu banyak cobaan dan godaan. Mampukan kami untuk berkenan senantiasa. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu saat keluar masuk pintu rumahmu. Diberkati pekerjaan, usaha dan keluargamu. Diberkati seluruh hidupmu supaya engkau tetap menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Pulanglah, mari bawa kasih Bapa, cinta Yesus dan kekuatan Roh Kudus menjaga, melindungi dan menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.